Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk momen hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam saat ke depan kami rindu untuk boleh mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu kami meminta Engkau Tuhan, memberikan kepada setiap kami hati dan telinga sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran terhadap suara-Mu dan mau taat terhadap perintah-Mu. Tolonglah setiap kami Tuhan dan juga hamba-Mu ini dengan segala penuh keterbatasan yang ada, biarlah dikuasai oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Damai di hati. Saya mengajak setiap kita untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ke 28. Dan dilanjutkan Kejadian pasal yang ke-22 ayat ke-18. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai ke-28, pasal 22 ayat ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Pasal 22 ayat 18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu. Saudara sekalian, sebelumnya saya ingin mengajak setiap kita untuk jalan-jalan sebentar ke sebuah negara yang terkenal karena wisata kulinernya yang menggugah. Kira-kira apa? Coba bayangkan satu negara, kalau kita ingat makanannya, waduh betul-betul menggugah. Ada yang bisa tebak saudara sekalian? Yang bisa tebak saya akan berikan berkat Tuhan. Saudara, ada yang bisa tebak? Oke, daripada semakin ricuh, jawabannya adalah negara India. Nah, ini dia. Dari foto-foto ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa rempah-rempah yang mereka dapatkan bukan hanya dari alam terbuka, tetapi dari tangan-tangan yang super higienis tersebut. Betul-betul negara yang terkenal karena wisata yang menggugah selera mual kita ya, saudara sekalian. Saudara, India bukan hanya terkenal karena makanannya yang ya begitulah, tetapi juga terkenal karena negara ini merupakan negara dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Bersama-sama dengan Bangladesh, dua negara ini bersaing ketat memperebutkan peringkat 1 sebagai negara yang paling tercemar di lingkungannya di seluruh dunia. Saudara, setidaknya ada 2 alasan mengapa India menjadi negara tercemar. Alasan pertama karena di sana terdapat banyak sekali manusianya. Saudara, dengan 1,5 miliar jumlah penduduk dunia yang ada di sana, menjadikan India sebagai salah satu negara dengan populasi manusia terbanyak di dunia. Dan biasanya ya saudara, ketika satu negara memiliki populasi manusia yang begitu banyak, isu lingkungan itu sudah pasti terjadi. Dari isu masalah pencemaran air, pencemaran udara, maupun pengelolaan limbah yang buruk. Alasan kedua mengapa India menjadi negara yang paling tercemar adalah karena sanitasi yang buruk. Sanitasi yang buruk ini disinyalir karena pemerintah kurang memperhatikan akses bersih ataupun fasilitas sanitasi yang memadai kepada masyarakatnya. Tetapi sebenarnya tidak bisa disalahkan pemerintah juga. Karena setelah saya teliti, saya baca-baca lagi literatur yang ada, rakyat India ini punya hobi ya, hobi untuk buang air di alam terbuka, saudara sekalian. Daripada harus ke toilet. Saudara sekalian, dari foto-foto ini kita semakin yakin untuk liburan ke India ya. Saudara, berbicara masalah sanitasi yang buruk di India, sebenarnya tokoh bangsa atau bapak bangsa bernama Mahatma Gandhi tahun 1923 pernah menyatakan satu statement yang kontroversial. Beliau menyatakan bahwa sanitasi lebih penting daripada kemerdekaan. Statement ini kontroversial karena di tengah bangsa yang sedang berjuang untuk bebas dari kolonialisme, justru bapak bangsanya mengatakan sanitasi itu lebih penting daripada kemerdekaan. Saudara sekalian, Mahatma Gandhi adalah seorang yang visioner, seorang yang mampu melihat jauh ke depan. Kalau bangsa India tidak memperbaiki kebiasaan dan hobi sanitasi yang buruk tersebut, maka masa depan mereka akan diliputi oleh bencana. Saudara, setelah 100 tahun Mahatma Gandhi bicara seperti ini,
Hari ini India menjadi salah satu negara dengan sanitasi terburuk di dunia. Saudara sekalian, Mahatma Gandhi bukanlah seorang yang percaya kepada Kristus. Tetapi dari statementnya kita mengetahui bahwa Mahatma Gandhi sangat peduli terhadap lingkungan. Bukankah kita, orang-orang yang mengaku mengenal Kristus, orang-orang yang mengaku mengasihi Allah, seharusnya juga memiliki keprihatinan terhadap berbagai isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau anak muda hari ini mengatakan resah. Resah ketika melihat dunia semakin hangat karena global warming. Dan resah ketika melihat ada banyak sampah di sekitar kita. Saudara sekalian, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, dunia ini, Dia menciptakan sebuah dunia yang sungguh amat sangat baik. Dunia yang sungguh amat sangat baik ini adalah tempat yang ideal bagi manusia untuk hidup, bekerja, dan berkarya memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, manusia diciptakan sesuai dengan seturut gambar dan rupa Allah. Manusia dipercaya untuk mengelola ciptaan sesuai dengan karakter Allah. Kalau karakter Allah adalah kasih, kudus, dan kebenaran, maka manusia mengelola ciptaan ini dengan prinsip kekudusan, kebaikan, dan kebenaran semua. Saudara sekalian, oleh karena itu perintah pertama Allah kepada manusia itu bukan memberitakan Injil, bukan amanat agung, tetapi beranak cuculah dan bertambah banyak, dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Orang Reform mengatakan ini adalah satu mandat budaya. Satu mandat yang diberikan Allah, pencipta langit dan bumi, kepada manusia untuk mengelola alam semesta ini. Saudara sekalian, tetapi meskipun pengelolaan ini dipercayakan kepada manusia, tetapi kita harus ingat bahwa bumi dan segala isinya itu adalah milik Allah. Itu adalah properti Allah, dan kita hanyalah pengelola atau manajernya. Dan hal ini sejalan dengan Mazmur pasal 24 ayat 1, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isi yang ada di dalamnya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang mungkin punya banyak kebun, punya banyak kebun di mana-mana, atau mungkin tambang di mana-mana ya. Dan oleh karena kita banyak memiliki hal-hal tersebut, orang menyebut kita sebagai tuan tanah. Tetapi kita perlu ingat, sebanyak apapun kebun yang kita miliki, tetap itu adalah propertinya Allah. Kita ini hanyalah manajer, kita ini hanyalah pengelolanya. Saudara sekalian, tatanan dunia yang begitu ideal, begitu harmoni yang diciptakan oleh Allah ini rusak ketika dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Dosa merusak 3 dimensi relasi yang Allah ciptakan. Dimensi relasi pertama yaitu adalah kasih antara Allah dengan manusia. Yang kedua antara manusia dan sesamanya. Dan yang ketiga antara manusia dengan ciptaan lainnya. Saudara sekalian, salah satu bentuk dosa merusak relasi manusia dengan ciptaan lainnya adalah ketika manusia lupa bahwa dunia semesta ini adalah milik Allah. Mereka berpikir bahwa ini adalah milikku. Dunia ini adalah propertiku. Dan ketika manusia berpikir bahwa ini adalah propertiku, ketika itu juga manusia mengelola ciptaan ini dalam natur keberdosaan mereka. Manusia tidak lagi mengelola alam ciptaan ini dalam prinsip kekudusan, kasih, dan keadilan, tetapi di dalam prinsip keserakahan dan egoisme. Oleh karena itu, saudara sekalian, ada banyak sekali bencana alam, bencana ekologi, selalu dimulai dari keserakahan manusia. Saudara, sebagai orang Kristen seringkali kita hanya menekankan dampak dosa terhadap dua dimensi relasi yang pertama, antara Allah dengan manusia atau manusia dengan sesamanya. Kita sering lupa bahwa dosa juga berdampak pada hubungan atau relasi antara manusia dengan ciptaan lainnya. Oleh karena itu, beberapa orang dari seluruh dunia menuduh bahwa kekristenan sebagai kontributor utama bagi kerusakan lingkungan yang ada di dunia ini. Salah satu orang yang menuduh adalah Lynn White Jr. Saudara, ini bukan orang sembarangan loh ya. Dia adalah seorang ahli lingkungan hidup asal Amerika Serikat, di mana pemikirannya, jurnalnya, esainya menjadi diskursus publik di antara para peneliti dan pengambil keputusan masalah kebijakan lingkungan hidup. Di dalam esainya pada tahun 1963 yang berjudul The Historical Roots of Our Ecological Crisis, dia secara eksplisit mengatakan bahwa tradisi Yudeo-Kristiani atau Yudaisme dan kekristenan berperan signifikan di dalam pembentukan sikap manusia yang pada akhirnya berkontribusi bagi kerusakan lingkungan hidup. Waduh, ini satu tuduhan yang serius ya, bahwa kekristenan sebagai kontributor utama bagi kerusakan lingkungan yang ada di dunia ini.
Lebih lanjut lagi, Lynn White Jr. mengatakan dia membandingkan dengan dua agama lainnya yang dianggap lebih ramah lingkungan, yaitu agama Buddha dan agama Hindu yang dianggap mampu menciptakan harmoni antara alam dan manusia. Saudara, mungkin saya akan coba gambarkan apa yang menjadi pemikiran dari Lynn White Jr. ini. Dulu nenek moyang kita sebelum mengenal Kristen, sebelum masuk gereja, itu kalau lihat pohon besar itu apa yang dipikirkan ya? Wah, ada kuntil anaknya. Wah, ada pocongnya. Atau mungkin kearifan lokal, wah ada pok-poknya. Itu pohon punya pok-pok itu. Itu pohon tuh rumahnya pok-pok. Oleh karena itu tidak berani sembarangan kalau lihat pohon tersebut ya. Sama seperti misalnya ketika saya pelayanan di antara orang suku Tengger. Suku Tengger adalah suku yang sangat menghargai lingkungan. Mereka punya beberapa pohon besar yang dianggap sangat sakral karena dihuni oleh nenek moyang mereka. Roh nenek moyang mereka. Nah, orang dulu sebelum tebang pohon selalu mengadakan ritual-ritual tertentu. Tetapi semuanya itu berubah ketika misionari dari Eropa datang terus memberitakan Injil. Dengan mengatakan tidak perlu takut Joe sama pohon besar. Tidak ada pok-pok, tidak ada kuntilanak. Kalaupun takut, tebang saja dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, memang benar. Di pohon-pohon itu tidak ada pokoknya. Tidak ada kuntilanak dan teman-temannya. By the way, kalau jemaat tadi yang masih percaya dan takut ya, tolong bertobat ya. Tetapi saya mau mengatakan meskipun pohon itu tidak ada popok dan hantu dan seterusnya, tetapi pohon tersebut tetaplah miliknya Tuhan. Tetaplah seisi dunia termasuk pohon itu adalah propertinya Allah. Saya juga tidak mengatakan sebelum tebang pohon kita ibadah rayon dulu ya. Saya juga tidak mengatakan itu. Tetapi yang saya mau katakan adalah seringkali orang Kristen tidak mempedulikan masalah lingkungan karena mereka berpikir lingkungan adalah sesuatu yang tidak sakral. Saudara sekalian, inilah yang dipotret Lynn White Jr. Bahwa orang Kristen itu gampang sekali mengabaikan lingkungan. Orang Kristen itu tidak mempedulikan dan abai masalah lingkungan. Saudara sekalian, lebih lanjut lagi Lynn White mengatakan, kata taklukkanlah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 menjadi motor penggerak atau legitimasi utama bagi orang Kristen di seluruh dunia untuk mengeksploitasi alam secara tidak bertanggung jawab. Waduh, saudara sekalian, setelah saya mempelajari apa yang dituduhkan Lynn White Jr. ini, sesuatu yang mengerikan ya. Sesuatu yang serius yang dituduhkan, yang dilayangkan kepada kekristenan. Terus lantas apa yang menjadi respon kita, saudara sekalian? Apa yang menjadi respon orang Kristen terhadap tuduhan-tuduhan orang-orang seperti Lynn White Jr. ini? Pertama, saya mau mengapresiasi apa yang menjadi concern atau perhatian dari Lynn White Jr. tentang lingkungan hidup. Sekaligus mengakui dengan rendah hati bahwa memang ada beberapa orang Kristen yang berpartisipasi atau ikut berkontribusi bagi kerusakan lingkungan yang ada di dunia ini. Tetapi di saat yang sama, saya harus mengatakan bahwa apa yang dituduhkan Lynn White Jr. ini sesuatu yang berlebihan. Tafsirannya terhadap kata taklukkanlah di dalam Kejadian 1 ayat 28 itu terlalu menyederhanakan tanpa mempertimbangkan konteks yang ada. Saudara sekalian, kata taklukkanlah itu tidak bisa dilepaskan dari narasi penciptaan Allah di kitab Perjanjian. Bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Dia pemilik segala sesuatunya dan dia menyerahkan hak pengelolaan itu kepada manusia. Tetapi sayangnya manusia telah jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, ketika kita bicara masalah lingkungan hidup, kita juga harus mengakui bahwa isu ini atau topik ini jarang sekali dikotbahkan. Jarang sekali dibahas dalam pembinaan-pembinaan yang ada di gereja. Nah, mengapa ini jarang dibahas? Ini saya menduga ya saudara sekalian, namanya dugaan bisa benar bisa salah ya. Dugaan saya karena doktrin keselamatan kita itu terlalu berfokus pada aspek keselamatan pribadi. Saya ulangi ya. Doktrin keselamatan kita itu terlalu berfokus pada keselamatan pribadi. Saudara, memang benar Yesus menyelamatkan kita dari upah dosa yaitu maut. Memang benar Yesus menjanjikan hidup kekal bagi siapapun yang percaya kepadanya. Amin, 100% saya tidak ragu akan hal itu. Tetapi kita juga harus ingat dalam doktrin keselamatan selalu ada dua dimensi. Dimensi asal dan dimensi tujuan. Kita memang diselamatkan dari maut menuju hidup. Tetapi Allah menyelamatkan kita untuk sebuah tujuan. Dan ketika dimensi tujuan ini hilang, maka kekristenan sedang kehilangan taringnya di tengah dunia ini. Kekristenan hanyalah kekristenan yang hanya berpikir terhadap perkara-perkara yang ada di sorga sampai lupa kakinya injak dunia. Saudara sekalian, kekristenan semacam inilah yang seringkali menjadi batu sandungan bagi dunia yang belum mengenal Allah. Dan salah satu yang korban batu sandungan itu adalah Lynn White Jr. Saudara, meskipun
jarang dibahas isu lingkungan ini, tetapi bukan berarti kekristenan tidak memiliki tradisi atau dasar pemikiran untuk bisa berkontribusi bagi pelestarian lingkungan yang ada di dunia ini. Saudara Christopher Wright, salah satu misiolog yang mengembangkan konsep tentang misi holistik, mengatakan bahwa Allah itu memang tahu bahwa dunia ini rusak karena dosa. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang rindu untuk memulihkan dan merestorasi dunia ciptaannya ini. Dan segala upaya untuk merestorasi dan memulihkan disebut dengan misi. Nah, kalau kita berbicara misi, menurut Christopher Wright, dalam PL sampai PB ada pola yang terus konsisten yang diceritakan Allah di dalam misi tersebut. Kalau polanya itu seperti segitiga, Allah, Israel, dan tanah. Saudara sekalian, Allah adalah Allah yang kasih, Allah yang kudus, dan Allah yang adil. Allah yang kasih, kudus, dan adil itu memilih satu umat, satu bangsa bernama Israel untuk menjadi umat pilihannya, untuk menjadi bangsa pilihannya. Karena Israel adalah umat pilihan Allah, Israel harus hidup sesuai dan seturut gambar Allah. Oleh karena itu Allah memberikan satu peraturan, satu hukum kepada bangsa ini. Ya, disebut dengan hukum Taurat. Saudara sekalian, kalau kita bicara hukum Taurat, maka di sana ada banyak sekali peraturan. Peraturan tentang pernikahan, peribadatan, hukum sipil. Tetapi seringkali kita lupa bahwa di dalam hukum Taurat sebetulnya banyak juga mengatur tentang pelestarian lingkungan. Saya ambil contoh ya, misalnya di dalam Ulangan pasal 22 ayat 6. Di sana diceritakan kalau orang Israel itu lagi jalan gitu ya, terus ketemu sarang burung, saudara sekalian. Waktu dilihat sarang burungnya ternyata ada induk bersama anaknya atau telurnya. Nah, orang Israel ini kalau lihat itu apa yang dilakukan? Jangan dirica ya. Tidak langsung dirica atau dimasak, saudara sekalian. Tetapi aturan di dalam Ulangan pasal 22 ayat 6 itu dilarang mengambil. Kalaupun terpaksa mengambil, yang diambil itu cuma anaknya saja. Sementara induknya harus dilepas liarkan kembali. Nah, anaknya ini juga jangan dirica langsung, saudara sekalian. Tetapi dibudidayakan dan dimanfaatkan di kemudian hari. Saudara sekalian, Allah ingin mengajarkan kepada bangsa Israel untuk memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Allah ingin mengajarkan bangsa Israel untuk melestarikan kehidupan hewan. Allah ingin bangsa Israel juga belajar untuk menahan apa? Rasa golojonya. Jangan-jangan mereka berpikir, waduh ada 3 ikang ini, babungkus jo. Tidak ya saudara sekalian. Di sini kita belajar ternyata Allah juga adalah Allah yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Contoh kedua saudara sekalian, Sabat. Hukum Sabat adalah hukum yang sangat penting bagi bangsa Israel. Hukum Sabat mengatur tentang istirahatnya manusia. Tetapi tahukah saudara sekalian bahwa Sabat juga mengatur tentang istirahatnya hewan dan istirahatnya tanah. Jadi kalau ada sebidang tanah ya saudara sekalian sudah diolah untuk pertanian atau perkebunan selama 6 tahun lamanya, maka di tahun ke-7 selama 1 tahun penuh tanah tersebut harus diistirahatkan. Saudara, kita mengenal di Bali ada hari raya Nyepi ya, di mana manusia itu istirahat atau tidak boleh beraktivitas selama 1 hari penuh. Dan ketika manusia tidak boleh beraktivitas selama 1 hari penuh, rekan-rekan saya yang tinggal di Bali cerita sama saya, Antoni, setelah hari Nyepi itu langit lebih biru, udara lebih segar, air lebih jernih. Saudara, kita bisa bayangkan, tanah ini diberi waktu istirahat 1 tahun penuh. Diberikan waktu istirahat untuk memulihkan dan merestorasi dirinya sendiri. Sehingga nanti ke depannya menjadi tanah yang produktif kembali. Saudara sekalian, jauh sebelum isu global warming, jauh sebelum isu tentang pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan, Allah telah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang peduli sama dunia ini. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang care sama lingkungan. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mengajarkan umatnya untuk mengelola ciptaan ini dengan baik. Saudara sekalian, mengapa sih bangsa Israel dapat perintah seperti ini? Supaya bangsa Israel itu menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Bagaimana sih mengelola dunia ciptaan ini? Bagaimana sih mengelola dunia semesta ini dengan prinsip keadilan, kekudusan, dan kebenaran? Saudara, dengan tujuan ini didukung dengan tanah yang diberikan Allah kepada Israel. Tanah yang diberikan Allah kepada Israel itu bukan tanah sembarangan, saudara sekalian. Itu tanah yang sangat strategis. Di tanah tersebut ada bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah berdiam. Di tanah tersebut menjadi tanah perlintasan bagi jalur perdagangan internasional pada waktu itu. Dan hal-hal ini menjadikan bangsa Israel menjadi panggung utama, jadi sorotan utama di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah.
Bangsa-bangsa yang mengenal Allah, yang belum mengenal Allah ini akan belajar bagaimana sih mengelola dunia ciptaan Allah ini melalui umat pilihannya. Saudara sekalian, sayangnya ya, Israel gagal melakukan itu semua. Israel bukan menjadi umat pilihan Allah yang mencerminkan karakter Allah, tetapi umat Israel, bangsa Israel justru menjadi serupa dengan dunia. Meskipun bangsa Israel gagal, kita bersyukur Allah tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal untuk memperkenalkan dirinya kepada bangsa-bangsa lain. Kalau Israel gagal, maka skenario berikut yang Allah berikan adalah menunjuk umat yang baru, menebus umat perjanjian yang baru, yang disebut dengan gereja. Gereja adalah orang-orang dari segala suku, kaum, dan bahasa yang ditebus oleh Kristus. Orang-orang yang diberikan kemampuan, diberikan natur yang baru untuk bisa hidup sesuai dengan Kristus. Dan dalam hal ini adalah orang-orang yang diberi kemampuan untuk merawat bumi ciptaan Allah ini sesuai dengan maksud yang Allah berikan kepada manusia pada mulanya. Saudara sekalian, gereja adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Gereja adalah orang-orang yang seharusnya bersuara paling lantang ketika ada isu-isu lingkungan terjadi di sekitar kita. Saudara sekalian, tahun 2019, seorang mahasiswi dari salah satu universitas di Kota Malang itu menemukan sebuah bungkus Indomie di pantai di Kabupaten Malang, namanya Senang Biru ya. Mungkin ada yang berpikir, apa masalahnya cuma satu bungkus Indomie? Masalahnya adalah satu bungkus Indomie ini ternyata cetakan tahun 2000, berarti kurang lebih 19 tahun. Meskipun usianya sudah 19 tahun, tetapi belum ada tanda-tanda penguraian. Dan setelah saya mempelajarinya, ternyata memang plastik itu salah satu limbah yang paling sulit diurai. Saudara sekalian bisa bayangkan nggak? Mungkin bagi kita berpikir nggak apa-apa, cuma satu bungkus. Tapi kalau ada puluhan, ratusan, hingga ribuan orang berpikir sama, buang saja sampah, toh cuma satu bungkus Indomie. Kita bisa bayangkan dampak ekologi yang dihasilkan di pantai Senang Biru. Saudara sekalian, tidak usah jauh-jauh. Waktu saya pertama kali ke Manado, terus ke daerah kawasan, aduh saudara, saya itu begitu kagum sama airnya yang jernih, terus saya bisa lihat ikan dengan berbagai warna, betul-betul dalam hati saya itu gagah sekali. Betul-betul gagah. Mungkin saudara sekalian berpikir, contoh biasa itu. Masih ada yang lebih banyak tempat yang gagah. Tetapi mungkin saya ini tinggal lama di Surabaya. Di Surabaya itu, satu-satunya pantai yang bisa kami nikmati itu cuma Kenjeran, saudara sekalian. Dan airnya tuh menarik sebenarnya. Ini pantai yang ajaib. Mengapa saya katakan pantai yang ajaib? Karena airnya tinggal tambah gula, sudah jadi susu coklat, saudara sekalian. Jadi ketika saya melihat kawasan, aduh gagah sekali. Apalagi kalau saya jalan-jalan lebih jauh ke daerah Tuminting, saya lupa nama pelabuhannya ini apa ya. Ini mau nyebrang ke Bunaken, saya sama anak saya, itu explore. Aduh, di sana ada bintang laut, ada ikan, ada ular laut, ada banyak hal yang bagus. Dan ketika saya melihat itu semua, saya melihat kebesaran Tuhan melalui keindahan ciptaan. By the way, saudara sekalian, kalau laut ada bintang lautnya, berarti ekosistemnya itu masih terjaga. Jadi salah satu indikator ekosistem alam atau laut yang terjaga itu kalau kita ketemu bintang laut. Saudara sekalian, tetapi mungkin karena kita orang Manado, atau saudara mungkin tinggal lama di Manado, so terbiasa sama hal ini semua. Sudah terbiasa sama berkat Tuhan tentang alam ciptaan yang begitu ajaib ini. Jadi kita mulai menyepelekannya. Kita mulai abai terhadap lingkungan. Ketika beberapa kali saya ke kawasan, saya menemukan beberapa sampah yang berserakan di sana. Beberapa sampah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya selalu berpikir, apa sulitnya sih buang sampah di tempatnya? Kalaupun belum ada tempatnya, apa sulitnya sih taruh sampah tersebut di kantongnya kita atau di tasnya kita sampai kita menemukan tempat sampah lalu buang? Apa sulitnya sih? Ada beberapa kali saya juga lihat mobilnya gagah-gagah, tetapi buka jendela, buang sampah sembarangan. Mobil boleh gagah, tapi etikanya nggak ada. Saudara sekalian, kalau setiap orang Manado, setiap kita di kota ini berpikir bahwa sampahku tak adalah tanggung jawabku, maka percayalah, kita tidak akan lagi menemukan sampah yang ada di kota ini. Saudara sekalian, sama halnya ketika ada orang yang buang bungkus Indomie ke pekarangan rumah kita. Sebagai orang yang waras, pasti kita akan jengkel sama orang tersebut. Hal ini sama, ketika ada orang yang sengaja buang bungkus Indomie di dunia ciptaan Allah,
dan dunia ciptaan ini adalah properti Allah, Allah pasti tidak senang sama orang-orang yang berlaku sembarangan sama propertinya. Untuk mengasihi Allah di dunia ciptaan ini, kita tidak perlu menjadi aktivis lingkungan yang berkoar-koar di mana-mana. Ada hal yang sederhana namun signifikan yang dapat kita lakukan, yaitu apa? Buang sampah pada tempatnya. Bertanggung jawab atas sampah kita sendiri. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Sampah kita adalah tanggung jawab kita. Saya bersyukur ya saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu SMA Eben kalau tidak salah ya, mengikuti kompetisi olahraga basket, kalau nggak salah basket ya. Terus setelah kompetisi selesai, pertandingan selesai, siswa-siswi dari Eben itu satu-satunya siswa-siswi dari sekolah yang ada yang memunguti sampah-sampah yang ada. Saya percaya bukan hanya sampah mereka, tetapi juga sampah orang lain. Saudara sekalian, ini adalah contoh sederhana, namun bisa memuliakan Tuhan di antara orang yang belum percaya. Bagaimana sih orang Kristen memelihara lingkungan hidup? Bagaimana orang Kristen mengasihi Allahnya melalui menjaga lingkungan di dunia ini? John Stott pernah mengatakan, kalau dunia ini semakin rusak, maka jangan salahkan atau pertanyakan dunianya. Tanyakanlah di manakah terang dan garam itu. Kalau dunia ini semakin hangat karena pemanasan global, kalau dunia ini semakin kotor dan tercemar karena sampah yang ada, jangan salahkan atau pertanyakan dunianya, tapi pertanyakan di manakah terang dan garam itu. Saudara sekalian, John Stott mengingatkan kita tentang peran dan tanggung jawab kita. Bahwa kita ini adalah umat perjanjian, kita adalah gereja Tuhan, kita adalah perpanjangan tangan Allah supaya dunia ini bisa mengenal Allah. Kalau ada isu lingkungan hidup, pertanyakan di mana kita, di mana gereja Tuhan di dalam isu global warming, di mana gereja Tuhan di dalam isu pengelolaan sampah. Saudara sekalian, kiranya statement dari John Stott ini menjadi refleksi kita di akhir tahun. Di manakah peran orang Kristen? Di manakah gereja Tuhan di berbagai isu lingkungan yang ada? Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon ampun apabila selama ini Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang kurang peduli terhadap lingkungan. Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Biarlah kami ingat bahwa kami adalah gereja Tuhan. Kami ini terang dan garam dunia. Dan Tuhan ingin kami merawat lingkungan, merawat dunia ciptaan-Mu ini. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan, tahu bahwa kami adalah gereja Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Ketika kami mengasihi Engkau di bumi ciptaan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.